Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, jadi pada video ini saya akan membuat sebuah desain Figma Mobile, di mana itu tuh harus ada font, kode warna, dan layout. Nah, jadi berdasarkan kode di sini, ada dua halaman. Yang pertama itu ada halaman login dan halaman welcome-nya. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tiga zona. Yang pertama itu ada zona planning. Nah, baiklah, yang pertama itu ada pada bagian zona 1, itu ada planning, alur, dan wireframe. Nah, jadi yang pertama itu planning, kita harus membuat package baru. Nah, aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi mobile sederhana yang bernama Geta Bloom, yang memiliki fitur login dan halaman welcome. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk menampilkan pengalaman login yang sederhana, namun menarik secara visual. Nah, fiturnya itu ada yang pertama itu pada halaman login, di mana user diminta untuk input username dan password. Nah, yang setelah itu ada logo aplikasinya, setelah itu ada judul dan deskripsi. Setelah itu ada tombol login, setelah itu ada validasi input, dan setelah itu ada perpindahan halaman menggunakan intents. Setelah itu ada halaman welcome, menampilkan nama usernya. Nah, yang ketiga itu ada struktur halamannya. Mungkin bisa dijelaskan di wireframe nanti. Setelah itu ada teknologi yang digunakan, ada contrast layout untuk mengatur tampilan UI-nya. Setelah itu view binding untuk menghubungkan XML ke Kotlin-nya. Setelah itu ada intent untuk berpindah halaman. Setelah itu ada research, drawable, dan color untuk desain tampilan. Nah, yang pertama itu ada alurnya. Yang pertama, user dia diminta untuk membuka aplikasi. Setelah itu halaman login muncul. Setelah itu user mengisi username dan passwordnya. Setelah itu sistem validasi input. Nah, jika valid maka dia akan pindah ke halaman welcome. Setelah itu ada menampilkan nama usernya di halaman welcome-nya. Nah, ini merupakan wireframe-nya. Ini untuk halaman login dan ini untuk halaman welcome-nya. Nah, baiklah untuk yang pertama itu, kita diminta untuk mengaktifkan view binding-nya. Nah, pada bagian file gradle.kts. Nah, seperti ini. Setelah itu ada activity. Nah, activity-nya ada dua. Yang pertama ada login activity. Nah, pada login activity ini, kita diminta, di mana di sini berfungsi sebagai mendefinisikan lokasi file dalam project yang ada di package serta mengimpor library yang dibutuhkan seperti intents untuk berpindah halamannya. Setelah itu touch ini untuk untuk menampilkan pesan. Setelah itu view bindingnya untuk menghubungkan layout XML dengan kode Kotlin. Nah, setelah itu ada deklarasi. Nah, kode ini mendefinisikan kelas login activity-nya sebagai turunan dari app compact activity, sehingga dapat digunakan sebagai halaman aplikasi. Nah, variabel binding ini untuk mengakses komponen UI tanpa menggunakan find view by ID-nya. Setelah itu ada metode onCreate. Nah, di sini untuk menjalankan saat aktiviti pertama kali dibuka. Nah, di mana dia untuk mengatur tampilan dan logika awal aplikasinya. Setelah itu ada instalisasi view binding. Nah, ini seperti ini cara untuk mengaktifkannya. Nah, pada bagian ini kita menghubungkan layout XML-nya dengan kode Kotlin menggunakan view binding tadi. Nah, setelah itu ada event handling, klik tombol login-nya yang ini, di mana ini untuk menangkap aksi ketika tombol login ditekan. Nah, lalu dia akan menjalankan proses ada di dalamnya. Setelah itu ada pengambilan input user. Nah, di mana yang pertama itu ada menginput username-nya. Setelah itu ada password-nya. Nah, di sini kode ini untuk mengambil input dari user pada file username dan password. Nah, kemudian dia akan mengubah menjadi string dan menghapus spasi berlebihan. Nah, setelah itu ada validasi input kosong. Nah, dia akan memastikan bahwa username telah mengisi kedua file input tadi. Nah, jika kosong, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan. Berarti isi username dan password dulu ya. Nah, setelah itu validasi login-nya. Nah, ini merupakan kode logika sederhana untuk mengecek apakah username dan password itu sesuai yang telah ditentukan. Nah, ini username-nya dan ini password-nya. Setelah itu ada intent. Nah, di sini merupakan kode untuk berpindah halaman. Nah, di mana ini akan berpindah ke halaman welcome activity. Nah, data user juga dikirim menggunakan put extra agar bisa ditampilkan ke halaman berikutnya. Setelah itu ini merupakan kode pesan error atau toast. Nah, di sini untuk menampilkan pesan jika logika gagal atau tidak sesuai inputannya. Nah, setelah itu pada kode activity yang kedua yaitu adalah welcome activity. Nah, jadi nama package-nya seperti ini.
Nah, pada bagian ini adalah seperti tadi, lokasi file dalam project serta mengimpor library yang diperlukan. Nah, seperti bundles, apakah kayak gitu. Setelah itu app compete activity sebagai dasar aktivitinya. Setelah itu view binding untuk menghubungkan XML dan kode Kotlin-nya. Nah, yang pertama itu ada deklarasi kelas dan view bindingnya. Nah, di sini digunakan sebagai halaman baru dalam aplikasi. Nah, variabel binding ini digunakan untuk mengakses komponen UI tanpa menggunakan find view by ID tadi. Nah, setelah itu ada kode method on create-nya. Ini sama seperti penjelasan yang sebelumnya, digunakan untuk mengatur tampilan dan menjalankan logika awal pada halaman welcome-nya. Nah, setelah itu ini merupakan inisialisasi view binding-nya. Nah, pada kode ini menghubungkan layout XML dengan Kotlin menggunakan view binding tadi. Nah, di mana semuanya komponen halaman welcome tadi dapat diakses melalui si binding ini. Setelah itu ini merupakan data yang dari intent. Nah, jadi kode ini digunakan untuk data username yang dikirim dari halaman login melalui intent. Nah, data ini nantinya akan tampil di halaman welcome-nya. Setelah itu ini menampilkan data ke UI-nya. Nah, fungsi ini menampilkan username ke dalam text view-nya pada halaman welcome sehingga user dapat melihat nama yang telah diinput sebelumnya. Nah, setelah itu yang ketiga ada layout. Nah, layout-nya ini ada dua, guys. Nah, yang pertama itu ada activity login. Nah, pada activity login ini, constraint layout ini digunakan sebagai layout utamanya karena fleksibel dalam mengatur komposisi komponennya. Nah, di mana layout ini memungkinkan dalam mengatur posisi komponen nanti. Nah, layout ini memungkinkan setiap elemen ditata secara constraints. Nah, background diberi warna dengan kode F8, F5, F2. Nah, setelah itu ada card view-nya. Nah, pada card view ini digunakan sebagai wadah utama untuk seluruh komponen login dengan sudut agak melengking, itu ada agak melengking dan ada sedikit bayangan. Nah, ini merupakan untuk melengkungnya. Nah, setelah itu ini untuk bayangannya. Setelah itu ada linear layout isi dalam card-nya. Di sini akan menyusun semua komponen secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, padding digunakan agar dia tidak terlalu mepet. Nah, setelah itu ada logo, itu komponen image view, digunakan untuk menampilkan logo aplikasi. Nah, property scale type ini memastikan gambar tampilan prop itu tidak terpotong. Nah, marginnya diberikan agar ada jarak dengan elemen berikutnya. Nah, setelah itu ada title. Nah, pada title ini kita menggunakan komponen text view. Nah, di sini menampilkan teks utamanya seperti welcome. Nah, ukurannya dibuat lebih besar dan bold agar menjadi fokus utama pada halaman tersebut. Setelah itu ada deskripsi. Nah, pada deskripsi ini digunakan untuk penjelasan tambahannya saja, seperti login untuk melanjutkan. Nah, setelah itu ada menginput nama username-nya. Nah, di sini kode ini menerima inputan username dari pengguna background custom background input. Nah, memberikan tampilan lebih modern dengan sudut melengkung, padding dan margin-nya membantu kebagusannya, tampilannya lebih bagus. Nah, setelah itu ada password. Nah, di sini untuk memasukkan password atributnya itu ada ID type, input type, nah, text password. Nah, membuat input tersembunyi dari keamanan. Nah, setelah itu ada button. Nah, ini untuk button tombol login-nya, di mana untuk menjalankan proses login. Nah, dengan warna A2, 6, 7, 9. Nah, agar mudah terlihat. Nah, teks ini dibuat dengan bold agar terlihat lebih jelas. Setelah itu ada activity welcome, ini sama seperti tadi strukturnya. Nah, ini merupakan tampilan untuk welcome dan ini tampilan untuk login. Nah, setelah itu ada Android manifest-nya. Nah, pertama itu kita mendeklarasikan, Android sudah mendeklarasikan di mana untuk elemen utama yang mendefinisikan aplikasi Android-nya. Nah, di dalam terdapat namespace Android dan tools yang digunakan untuk mengenali atribut-atribut dalam filenya. Nah, selanjutnya ada konfigurasinya ini.
Nah, pada bagian ini allow backup, itu untuk mengizinkan backup data aplikasi. Nah, setelah itu icon ini untuk icon aplikasinya. Setelah itu ada label ini nama aplikasinya. Setelah itu ada tampilan tema aplikasinya, theme, dan Sports RTL itu untuk tampilan untuk mendukung bahasa kanan ke kiri. Setelah itu ada pada bagian welcome. Nah, ini mendaftarkan welcome activity agar bisa digunakan dalam aplikasi nilai. Nilainya Android export dengan true. Nah, berarti file activity ini dapat diakses di luar jika diperlukan. Setelah itu yang bagian ini merupakan login activity-nya. Nah, login ini sebagai halaman utama aplikasi saat aplikasi dibuka pertama kalinya. Nah, activity ini yang akan tampil. Setelah itu ada intent, filter, ini penentu halaman utama. Nah, jadi bagian ini uh, ada bagian main, itu aktiviti utamanya, dan launcher muncul di layar utama HP-nya, sehingga aplikasi dapat langsung membuka halaman login saat dijalankan. Setelah itu ada yang aktiviti tambahan, ini pada yang pertama kali ini untuk fitur lainnya. Setelah itu ini aktiviti untuk main aktiviti, itu aplikasi tampilan paling utama pada Android mobile-nya. Nah, jadi di sini kita tidak aktifkan karena kita tidak mengakses ini. Jadi kita aktifkan yang akan kita akses saja. Nah, baiklah pada bagian zona 3 yaitu journal error. Nah, pada journal error ini yang pertama saya ini kodenya seperti tampilan peringatannya seperti ini. Nah, di sini merupakan Android gagal membaca resource-nya, layout, variable, manifest. Nah, pada bagian ini ternyata pada error ini terjadi karena Android tidak dapat membaca resource-nya dengan benar. Biasanya disebabkan oleh kesalahan pada file XML atau penamaan file variable. Solusi ini dilakukan dengan resource memastikan penulisan sesuai aturan serta melakukan clean. Nah, jadi kode pertamanya itu seperti ini. Jadi pada bagian intensnya itu harusnya saya meletakkannya di bawah laporan 1. Nah, di atas laporan 1. Nah, seperti ini. Jadi kan yang activity yang tidak aktif itu di bawah intens. Setelah itu error yang keduanya pada longcat. Nah, error ini berarti aplikasi kita mengalami crash atau for crash. Nah, saat membuka welcome activity, pesan ini akan penyebab utamanya, tapi akibat dari error sebelumnya dari kode. Nah, solusinya itu kita harus memastikan bahwa data yang kita kirim itu melalui intens tidak bernilai 0. Nah, seperti tambahan pengecekan menggunakan operator Elvis. Nah, saat menampilkan username. Selain itu, perlu memastikan ID komponen pada SML juga. Setelah itu kita memastikan data dikirim dengan benar dari login activity-nya. Setelah itu, lakukan pengulangan pada tampilan. Nah, yang ketiga itu ada nih, error yang ketiga. Ini artinya kita salah nulis biasanya nih, peringatan salah tulis. Nah, ini tadi karena salah tulisan variabel saja. Nah, seperti ini. Ini kan saya buat ternyata ada yang typo, di mana ini harusnya U-nya kecil, seperti ini. Ini U-nya kan saya buat ternyata besar, jadi tidak error. Buat ubah jadi kecil, karena ID-nya U-nya kecil. Nah, baiklah selanjutnya ada, saya akan mendemokan tampilannya. Nah, ini kita masukin username terlebih dahulu dan password. Nah, ini merupakan halaman akunnya. Nah, jangan lupa git push. Nah, jadi jangan lupa kita git push ke GitHub. Nah, seperti ini caranya. Kita cari git. Nah, setelah itu langsung ke commit aja. Ini merupakan cara sangat simpel. Nah, setelah itu ini kita buat apa nama laporannya. Nama git commit-nya. Setelah itu ini sudah berhasil di commit. Nah, setelah itu kita push dan ini berhasil di push atau commit. Dan cek di repository kita. Dan selesai. Nah, baiklah kita akan demo errornya dulu. Nah, pada bagian pertama itu, seperti SML tadi,
Nah, pada bagian pertama itu intensinya ini tadi, saya letaknya di bagian ini. Nah, coba kita jalanin. Nah, ini akan menghasilkan error seperti yang tadi. Nah, caranya itu kita harus meletak file ini di atas, di bawah activity yang akan kita buat. Nah, dia harus di dalam activity juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk error yang kedua itu saya itu dari longcatnya karena sudah jauh, jadi saya skip untuk error yang kedua. Nah, jadi error yang ketiga itu seperti yang tadi, salah penamaan. Nah, ini kan bukan. Nah, itu terus ya. Nah, tuh. Nah, setelah itu coba kita ini refresh lagi. Nah, akan aman saja. Nah, jadi jangan lupa kita git push ke GitHub. Nah, seperti ini caranya kita cari git. Nah, setelah itu langsung ke commit aja. Ini merupakan cara sangat simpel. Nah, setelah itu ini kita buat apa nama laporannya. Nama git commitnya. Setelah itu ini sudah berhasil di commit. Nah, setelah itu kita push dan ini berhasil di push atau commit. Dan cek di repository kita. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, dan ini merupakan video terakhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.